Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 307. Semua orang melihat melalui jendela dan menemukan ada banyak orang dari istana barbar raksasa di luar. Mereka semua tinggi dan kuat, dan tanah berguncang dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jelas sekali istana barbar raksasa sudah siap berperang sebelum mereka datang. Melihat pemandangan ini, wajah Lawrence menjadi dingin. Hilton, ini kota kuning dan biru, milik keluarga Ji kami, bukan istana barbar raksasamu. Apakah kamu ingin menjadi liar di sini? Menurutmu aku takut padamu? Setelah Lawrence selesai berbicara, dengan aura di tubuhnya yang melonjak, Chandler langsung menghunus pedang panjangnya, dan banyak anak keluarga Ji juga mulai bertarung. Adegan menjadi tegang, dan perang akan segera pecah. Saudaraku, apakah kamu akan melakukan pertempuran berdarah dengan istana barbar raksasa hari ini demi Dev? Kamu mengabaikan kepentingan kami semua. Bagaimana bisa? Di bumi apakah kamu sebagai kepala keluarga melakukannya? Apakah kamu melakukannya? Kita berhasil bertahan sampai tanah leluhur dibuka, mengapa kita harus menyerah seperti ini? Ezekiel mengambil kesempatan untuk menyerang Lawrence. Mendengar hal tersebut, cabang keluarga Ji yang lain pun mulai menyerang Lawrence, lagi pula saat terjadi perkelahian, mereka dan cabang lainnya juga ikut menderita. Tanah leluhur akhirnya dibuka tapi tidak ada cara untuk masuk. Saat ini, Lawrence menjadi sasaran kritik publik dan menjadi sangat malu. Ia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba istana barbar raksasa hari ini pasti sudah direncanakan. Ini adalah jebakan Ezekiel. Tapi Lawrence tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa menahan diri saat ini. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengirimkannya ke istana barbar raksasa. Jika ini tidak berhasil, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sekarang Tuan Chen tidak ada di sini, bisakah aku masih mengubahnya? Lawrence bertanya. Dia berkata dengan wajah marah. Karena Dev tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Tuan Istana Qin dan menebusnya dengan cara lain. Mengapa harus menggunakan pedang dan senjata? Kata Ezekiel. Oke, aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka menginginkan uang atau sumber daya rumput peri? Lawrence berkompromi dan menyuruh orang-orang ini dari istana barbar raksasa pergi terlebih dahulu. Katakan saja apa keinginan mereka. Setelah tanah leluhur ditutup, Lawrence akan mengambil tindakan terhadap Ezekiel tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk ini? Ezekiel bertanya pada Hilton. Istana barbar raksasaku bukan pengemis. Kami tidak punya uang atau sumber daya, tapi kami tidak membutuhkannya. Tapi kudengar tanah leluhur keluarga Jimu telah dibuka, dan ada banyak orang tak berdaya di dalamnya. Saya hanya berharap Anda bisa membiarkan anak saya bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji Anda untuk melihatnya. Kata Hilton. Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami asal-usulnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji kami, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Mengapa repot-repot? Ezekiel memandang Jared dan berkata, meskipun Jared adalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, dia belum memahami asal-usulnya, bahkan jika dia memiliki asal-usul yang tidak berdaya, itu tidak ada artinya baginya. Tuan Ji kedua, Anda tidak mengetahui hal ini. Saya memiliki lebih dari satu anak laki-laki. Setelah Hilton selesai berbicara, seorang pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Jared, tapi auranya jelas lebih kuat dari Jared. Ini juga anakku Jeffrey Qin. Belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Kudengar ada banyak binatang fantasi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Selama kamu membunuh binatang fantasi asal, kamu bisa memiliki kesempatan untuk memahami asal-usulnya. Saya ingin anakku mencobanya. Kata Hilton. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Istana Qin memiliki seorang putra yang juga telah membuka ruang asal. Dia benar-benar muda dan menjanjikan. Ezekiel memandang Jeffrey dan berkata dengan terkejut. Chandler menatap wajah Ezekiel dan giginya gatal karena marah. Jelas sekali bahwa Ezekiel dan Hilton sedang berakting. Ezekiel baru saja pergi ke istana barbar raksasa beberapa waktu yang lalu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Hilton memiliki dua putra?
Dan kondisi yang diusulkan oleh Hilton hari ini kemungkinan besar adalah yang dibuat oleh Ezekiel. Lagi pula, situasi di tanah leluhur keluarga Ji berada di wilayah tengah. Bagaimana bisa istana barbar raksasa yang berada di wilayah utara bisa tahu dengan jelas? Sekarang Ezekiel masih berakting di depan semua orang, dan Chandler sangat marah melihatnya. Lawrence menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh. Tanpa diduga, Ezekiel akan berani mengkhianati tanah leluhur keluarga Ji. Kondisi yang diusulkan oleh Hilton juga harus sesuai dengan maksud Ezekiel. Ezekiel menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar agar istana barbar raksasa bekerja sama dengannya. Saudaraku, lihat apakah kondisi yang diusulkan oleh istana Master Qin ini dapat diterima. Ezekiel memandang Lawrence dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Lawrence berkata dengan wajah dingin. Apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga Ji? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah orang-orang dari istana barbar raksasa masuk ke tanah leluhur keluarga Ji kita. Bagaimana mereka bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji saya? Saudaraku, saya tahu tentang aturan ini, tapi saya juga tahu bahwa selama kepala keluarga mengeluarkan perintah, orang luar juga boleh masuk ke tanah leluhur. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama mereka bisa membantu keluarga Ji kita, bahkan orang luar pun bisa masuk. Kata Ezekiel. Ketika Lawrence mendengar ini, dia membanting meja dengan marah dan berkata, bagaimana istana barbar raksasa ini bisa membantu keluarga Ji kita? Bisakah perintah patriarku diberikan kepada siapapun sesuka hati? Saudaraku, bukankah situasinya sekarang istimewa? Kamu harus membuka beberapa saluran, jika tidak ada dari kita yang bisa memasuki tanah leluhur, kata Ezekiel cepat. Bahkan jika kita tidak memasuki tanah leluhur, aku tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana barbar raksasa masuk, Lawrence meraung, wajahnya memerah. Tuan Ji, karena Anda tidak setuju dengan kondisi ini, jangan katakan apapun lagi dan biarkan tinju Anda yang berbicara. Setelah Hilton selesai berbicara, aura orang-orang dari istana barbar raksasa bangkit kembali. Patriark, biarkan saja orang-orang dari istana barbar raksasa masuk. Lalu kenapa? Mereka hanya satu orang, berapa banyak asal-usul yang bisa dia gunakan? Benar, kita semua tidak bisa dicegah memasuki tanah leluhur karena masalah ini. Ya. Perkembangan keluarga cabang kita sudah melambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, jika kita tidak bisa lagi memasuki tanah leluhur, bagaimana anak-anak kita bisa meningkatkan kekuatan kita? Banyak keluarga cabang memulai menekan Lawrence lagi. Ezekiel memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia pasti akan mengalahkan Ezekiel hari ini. Jika Lawrence mengizinkan putra Hilton memasuki tanah leluhur, maka dia telah memenuhi janjinya kepada Hilton, dan kerja sama Hilton dengannya pasti akan baik-baik saja. Jika Lawrence bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mengizinkan putra Hilton memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung banyak cabang keluarga Ji. Dengan cara ini, Ezekiel dapat memenangkan dukungan dari keluarga cabang ini dan mengisolasi Lawrence. Posisi kepala keluarga selanjutnya pasti akan jatuh ke tangan Ezekiel. Jadi, apapun yang dipilih Lawrence hari ini, Ezekiel dijamin menang. Lawrence melihat ke arah anggota keluarga cabang dan kemudian melirik ke arah Ezekiel yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Wajahnya memerah karena marah dan tubuhnya sedikit gemetar. Lawrence tahu bahwa ini adalah jebakan Ezekiel, tetapi meskipun dia tahu itu jebakan, dia harus menerobosnya. Melihat ayahnya begitu marah, Chandler berkata dengan marah. Ezekiel, apa niatmu berkolusi dengan istana barbar raksasa? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjunganmu ke istana barbar raksasa beberapa waktu lalu. Chandler telah mengikuti Ezekiel ke istana barbar raksasa, jadi sekarang Ezekiel berakting dengan Hilton, dan dia tidak tahan. Sekarang dia ingin memperlihatkan wajah Ezekiel. Wajah Ezekiel berubah dingin. Chandler, aku paman keduamu. Beraninya kamu melawanku seperti ini? Bagaimana ayahmu mendidikmu? Chandler, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya. Tuduhan palsu ayahku berkolusi dengan istana barbar raksasa? Apakah kamu memiliki perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Kamu tidak sopan dan harus mematuhi hukum keluarga. Lucien berdiri dan berteriak pada Chandler. Lucien, kamu memanggil kakakku dengan nama depannya.
Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu harus mematuhi aturan keluarga, kata Malia membantu Chandler. Malia, kamu masih kecil. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu harus mencari kakakmu, mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar. Mirabel juga mulai berbicara. Kamu, wajah Malia memerah karena marah, tapi dia memang tidak sebaik kakaknya Matilda dalam hal seks verbal. Lawrence melihat kekacauan di tempat kejadian, mengerutkan kening dan berkata, "Oke, semua tutup mulut." Lawrence menutup mulut semua orang dengan satu kalimat. "Adik kedua, kamu benar. Masalah ini terserah kamu. Saya bisa mengeluarkan perintah patriark dan membiarkan orang-orang dari istana barbar raksasa untuk memasuki tanah leluhur." Lawrence berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ezekiel melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Saudaraku, lebih baik kamu memiliki konsep keseluruhan dan memahami situasi umum. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi kepala keluarga?" Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Ezekiel memberikan perintah kepala keluarga kepada Jeffrey, lalu Ezekiel dan Hilton saling memandang dan tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, Jeffrey adalah yang paling mencolok, hampir 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Lucien dan Mirabel berjalan ke kedua sisi Jeffrey, berbicara dan tertawa. Malia hanya bisa menatap mereka dengan tajam, tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia telah memasuki tanah leluhur sendirian, Chandler tidak lagi memenuhi syarat. Malia tidak tahu harus lari kemana, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak perempuan kedua, jangan takut, masih ada aku. Kali ini, Julian, yang bercampur di antara kerumunan, berjalan ke arah Malia dan berbisik. Malia melirik Julian dan mengangguk sambil tersenyum. Terlepas dari kekuatan Julian, setidaknya dengan Julian di sini, Malia tidak akan merasa terlalu kesepian. Saat Malia dan Julian sedang berbicara, Mirabel menemukan Julian tidak jauh dari situ. "Kakak, lihat, bukankah itu alkemis yang disewa Chandler? Mengapa orang ini masuk juga?" Mirabel menunjuk ke arah Julian dan berkata. Saat itu, Chandler memanggil Dave dan yang lainnya dan berkata bahwa mereka semua adalah alkemis, jadi Mirabel dan yang lainnya juga menganggap Julian sebagai alkemis. Lucien meliriknya, lalu tersenyum dingin dan berkata, "Pasti Chandler yang menyebabkan orang ini menyelinap ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Aku tidak menyadari bahwa dia masih memakai pakaian keluarga Ji kita. Dari mana pakaiannya? Tapi itu tidak masalah. Sekalipun dia memakai pakaian keluarga Ji, percuma saja memasuki tanah leluhur. Dia tidak akan bisa lulus ujian Taizu. Ketika Taizu mengetahui orang ini, saya akan melihat bagaimana mereka menjelaskannya." Lucien tidak langsung mengekspos Julian, tetapi ingin ditangkap oleh Taizu setelah memasuki tanah leluhur, yang akan sangat lucu. Kelompok mereka dengan cepat masuk ke tanah leluhur, dan kemudian masuk ke aula utama. Taizu dari keluarga Ji masih duduk di tengah aula, matanya sedikit tertutup. Setelah melihat ini, semua murid keluarga Ji berlutut dan bersujud di tanah, lalu dengan lantang berkata, "Murid keluarga Ji, beri penghormatan kepada Taizu." Taizu perlahan membuka matanya dan langsung menatap Jeffrey. Tidak perlu memeriksa garis keturunannya, sekilas terlihat bahwa Jeffrey bukanlah anggota keluarga Ji. Apa yang terjadi? Mengapa orang luar ingin masuk? Taizu bertanya dengan dingin. "Taizu, ini Tuan Muda Qin dari Istana Barbar Raksasa. Karena Istana Barbar Raksasa baik terhadap keluarga Ji kita, kepala keluarga telah mengizinkan Tuan Muda Qin memasuki tanah leluhur. Ada perintah patriark di sini." Lucien buru-buru memberi perintah kepala keluarga kepada Taizu. Taizu hanya meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Melambaikan tangannya dan membuka pintu tipis di belakangnya. Pintu cahaya terbuka dan semua orang bisa memasuki tanah leluhur, tapi Lucien penuh keraguan. "Taizu, apakah kamu tidak memeriksa identitas yang lain? Bagaimana jika ada orang luar yang ikut campur?" Lucien bertanya pada Taizu. "Tidak ada yang bisa menyelinap masuk, saya sudah memeriksanya. Orang-orang ini semua memiliki darah keluarga Ji," kata Taizu ringan. "Taizu, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin memeriksanya lagi?" Lucien jelas melihat Julian dan berbaur dengan tim,
Tetapi Taizu tidak mengetahuinya. Apakah kamu mau mengguruiku? Taizu menatap Lucien dengan dingin. Dengan pandangan Taizu ini, Lucien sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan bersujud berulang kali. Taizu, tenanglah, aku tidak berani mempertanyakan Taizu. Taizu, memang ada orang luar di tim ini. Setelah selesai berbicara, Mirabel melangkah maju. Dia menarik Yulian keluar dari tim. Mirabel, apa yang kamu lakukan? Malia melangkah maju untuk menghentikannya. Malia, kamu memasukkan orang luar ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Ini melanggar aturan keluarga Ji. Tunggu saja hukuman Taizu, kata Mirabel sambil mencibir. Taizu, orang ini bukan keluarga Ji. Dia adalah alkemis yang dipekerjakan oleh Chandler. Tapi dia mengenakan pakaian keluarga Jiku dan masuk. Ini jelas tidak menganggap serius Taizu. Lucien menunjuk Yulian dengan cepat. Taizu hanya melirik Yulian, lalu berkata, tidak ada yang bisa menyelinap ke tanah leluhur di depanku. Orang ini memiliki darah keluarga Ji dan bukan orang luar. Apa? Lucien dan Mirabel sama-sama tercengang. Taizu, bagaimana ini mungkin? Dia? Mirabel sama sekali tidak percaya bahwa Yulian adalah anggota keluarga Ji. Kamu tidak percaya padaku? Taizu memelototi Mirabel. Lutut Mirabel langsung melunak dan dia berlutut di tanah. Melihat identitasnya telah terungkap, Yulian tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia berlutut di depan Taizu dan berkata. Junior Yulian Ji memberi penghormatan kepada Taizu. Malia juga berlutut dan berkata. Taizu, ini saudara laki-laki ke-6 adalah anak paman ketiga, Lionel Ji. Putra satu-satunya dari paman ketiga. Dia baru saja kembali beberapa waktu yang lalu. Ketika Lucien dan Mirabel mendengar ini, mereka semua kaget. Ternyata Yulian adalah putra paman ketiga mereka, Lionel Ji, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Oke, ayo masuk. Jangan buang waktu. Kali ini tanah leluhur hanya dibuka selama 3 hari. Berapa banyak yang bisa kamu panen tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Taizu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam tanah leluhur. Adapun perselisihan dalam keluarga Ji, Taizu tidak peduli, dia hanya ingin melindungi tanah leluhur. Segera, semua orang melewati gerbang cahaya dan memasuki tanah leluhur. Ini adalah pertama kalinya banyak orang memasuki tanah leluhur, jadi mereka sangat gugup. Yulian juga sedikit mengepalkan tinjunya, dengan wajah yang sangat gugup. Saudara ke-6, jangan terlalu gugup. Tidak ada yang menakutkan di tanah leluhur. Selama kamu tidak masuk terlalu dalam, tidak akan ada bahaya apapun. Malia menghibur Yulian. Saat semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, pemandangan indah yang dikelilingi pepohonan hijau subur dan pegunungan muncul di hadapan mereka. Banyak orang yang sangat terkejut saat melihat ini. Mereka mengira tanah leluhur ini dipenuhi aura teror dan diselimuti kekacauan abu-abu. Namun saya tidak menyangka bahwa pemandangan indah Gunung Kyongshan jauh melebihi ekspektasi banyak orang. Dan aura di sini berkali-kali lipat lebih kaya dari aura dunia surga dan manusia, bahkan aura aslinya pun sangat kaya. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang belum membuka ruang asal, sehingga tidak bisa menyadari asal-usulnya. Kakak, anak paman ketiga ada di sini, tapi paman pertama masih menyembunyikannya dari kita. Apa yang dia rencanakan? Mirabel melirik Yulian tidak jauh dari situ dan berkata, paman pertama pasti punya agenda. Sepertinya paman ketiga baik-baik saja di luar. Jangan pedulikan itu, adik ke-6 tidak terlalu kuat, tapi teman-temannya sangat kuat, terutama Dev, yang tidak hanya seorang alkemis, tapi juga bisa mematahkan lengan Tuan Muda Qin. Sepertinya paman pertama pasti ingin mengajak paman ketiga secara diam-diam, lalu bergabung dengan paman ketiga untuk mengusir garis keturunan kita. Lucien menganalisisnya dengan hati-hati. Bagaimanapun, Lawrence pasti memiliki kepentingan egoisnya sendiri dalam menyembunyikan identitas Yulian, jika tidak, dia tidak akan menyembunyikannya. Kakak, analisismu benar sekali. Sepertinya kita harus mengambil tindakan juga. Berjuang untuk memenangkan hati saudara ke-6. Jika garis keturunan paman ketiga dapat mendukung kita, maka posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milik ayah. Mirabel berbisik. Baiklah, ayo pergi ke sana, Lucien mengangguk. Segera, Mirabel dan Lucien berjalan menuju Yulian. Adik ke-6,
Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putra dari paman ketiga. Kenapa kamu tidak datang lebih awal memberitahu kami? Jika kamu memberitahuku lebih awal, tidak akan ada kesalahpahaman. Mirabel datang dan mengikuti Yulian dalam jebakan. Benar. Adik keenam, kamu memperlakukan kami terlalu seperti orang luar. Sekarang kami tahu identitasmu, kami pasti akan menjagamu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jangan melihat keindahan tanah leluhur ini, tapi ini mengandung banyak bahaya. Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Kami bisa menjagamu jika terjadi sesuatu. Jika kamu mengikuti Malia, dia sendiri bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjagamu? Lucien juga melangkah maju untuk memenangkan hati Yulian. Lucien, Mirabel, apa yang ingin kamu lakukan? Adik keenam tidak akan bersama orang-orang sepertimu. Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari saudara keenam? Malia memelototi Lucien dan Mirabel dan bertanya. Malia, jangan bicara omong kosong. Keuntungan apa yang bisa kami dapatkan dari adik keenam? Kami hanya mengkhawatirkan keselamatan saudara keenam. Bisakah kamu melindungi saudara keenammu sendirian sekarang? Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya di tanah leluhur ini? Mirabel bertanya dengan nada menghina. Aku bisa, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan menjaga adik keenamku tetap aman, kata Malia dengan marah. Oke, ayo berhenti berdebat. Kita semua adalah keluarga. Mengapa melakukan ini? Kakak perempuan kedua sendirian dan kesepian. Lebih baik aku tetap bersamanya, Yulian memilih untuk tetap bersama Malia. Namun, Yulian tidak banyak bicara, lagi pula dia dan Malia tidak sekuat Lucien dan Mirabel, apalagi mereka juga memiliki Jeffrey. Jadi Yulian mengatakan ini agar Lucien dan Mirabel tidak memusuhi dia untuk sementara, jika tidak, mereka akan menjadi jahat di tanah leluhur dan menyerang dia dan Malia, yang akan merepotkan. Mirabel ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Lucien, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Saudara keenam, kamu dapat mengikuti siapapun yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu menghadapi bahaya, kamu harus menghubungi kami tepat waktu. Terima kasih, kakak laki-laki kedua, Yulian mengangguk. Lucien dan yang lainnya pergi, dan semua orang juga berpencar untuk mencari peluang. Hanya ada 3 hari, dan tidak ada yang berani menunda. Adik keenam, ayo pergi juga. Selain asal-usul tak bertuan, tanah leluhur ini juga memiliki banyak sumber daya lainnya. Jika kita beruntung, alangkah baiknya bisa menemukan senjata sakti peninggalan nenek moyang kita, kata Malia kepada Yulian. Yulian mengangguk, lalu mengikuti Malia ke tanah leluhur. Jauh di dalam tiang gunung, Dev masih bertarung mati-matian dengan monster fantasi asli. Saat dia terus membunuh binatang fantasi asli itu, Dev secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Dev tahu bahwa dia tidak jauh dari pemahaman tentang asal-usul sistem logam. Namun, tubuh Dev sudah dipenuhi bekas luka saat ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh monster fantasi asli ini hanya dengan tubuh dan tinju Anda. Setelah membunuh monster fantasi asal lainnya, Dev jatuh ke tanah, terengah-engah, dan pakaiannya compang-camping. Bahkan ada beberapa baju yang tidak menutupi badan. Matilda berjalan ke arah Dev dan menatap Dev dengan kekaguman di matanya. Kalau capek, istirahatlah sebentar. Tanah leluhur tetap dibuka selama beberapa hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Matilda menasihati Dev. Hati tanah leluhur keluarga Ji. Tidak, saya harus memahami asal mula sistem logam secepat mungkin. Dev menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan keras. Hanya setelah memahami asal-usul sistem logam barulah Dev mulai menyerap aura asli tak bertuan, dan asal-muasal ilusi, guntur dan kilat, serta asal mula api di tubuhnya semuanya perlu dilengkapi dengan aura asli. Dev harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya di sini dan tidak boleh membuang waktu. Tempat bagus seperti ini tidak dapat ditemukan kapanpun. Matilda melihat Dev begitu gigih, jadi dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, di pintu masuk tiang gunung, Lucien, Mirabel dan Jeffrey juga masuk. Ada binatang fantasi paling asal di gunung ini, begitu banyak anak keluarga Ji yang tidak akan masuk. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal, jadi tidak ada gunanya masuk. Tapi kali ini Lucien dan Mirabel menemani Jeffrey. Tuan Muda Qin,
Sebagian besar binatang fantasi asal di sini sebagian besar berasal dari unsur logam, jadi kemungkinan Anda memahami asal-usul unsur logam sangat tinggi, kata Lucien kepada Jeffrey. Tuan Muda Qin, binatang fantasi asal ini perlu dibunuh dengan kekuatan tubuh fisik. Anda tidak dapat menggunakan mantra dan senjata magis. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyadari asal-usul elemen logam secepat mungkin. Hanya saja, dengan cara ini, itu akan sedikit berbahaya, dan kamu harus kuat secara fisik untuk menahan serangan binatang fantasi asli itu. Mirabel berkata kepada Jeffrey. Hahaha, aku, klan istana barbar raksasa, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam hal sihir, tapi dari segi tubuh fisik, siapa yang bisa membandingkan dengan orang barbar seperti kami? Kami telah menempa tubuh kami sejak kami masih muda. Bahkan jika saya tidak bergerak sekarang, senjata biasa tidak akan menyakiti saya sama sekali. Jeffrey tertawa. Baginya, ini hanyalah permainan anak-anak. Ya, Tuan Muda Qin adalah orang barbar, dan tubuh fisiknya tidak sebanding dengan yang lain. Lucien memuji Jeffrey. Beberapa orang sedang berjalan dan mengobrol, dan segera Jeffrey tiba-tiba tertegun dan melihat sekeliling. Tuan Muda Qin, ada apa? Ini hanyalah permainan anak-anak. Mirabel bertanya. Lucien, apakah ada yang datang lebih awal ke tanah leluhur keluarga Jimu? Tanya Jeffrey. Tidak mungkin. Tanah leluhur dijaga Taizu. Bagaimana mungkin ada yang datang lebih awal? Apakah Tuan Muda Qin menemukan sesuatu? Lucien bertanya. Saya merasa seperti seseorang telah bertarung di sini, dan masih ada aura pertarungan di dalamnya, kata Jeffrey dengan sedikit cemberut. Aura pertarungan? Lucien menggunakan kesadarannya untuk merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak lagi, aku tidak merasakan nafas yang melawan. Pihak lain juga menggunakan kekuatan fisik, bukan sihir dan kekuatan spiritual, jadi Anda tidak dapat mendeteksi auranya. Tetapi bagi kami orang barbar, aura ini tidak dapat lepas dari mata kami, kata Jeffrey. Siapa yang akan memasuki tanah leluhur terlebih dahulu? Taizu selalu menjaganya. Jika pintu masuk ke tanah leluhur tidak dibuka, tidak ada yang bisa masuk, pikir Lucien, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Saudaraku, mungkinkah itu Matilda? Saya tidak melihatnya di tim kali ini. Mungkin dia datang lebih awal, kata Mirabel. Mungkin tidak. Matilda belum membuka ruang asal. Apa gunanya dia datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asal? Lucien menggelengkan kepalanya. Aneh. Siapa dia? Mirabel juga penuh keraguan. Tidak peduli siapa itu, berhati-hatilah, dan berhati-hatilah agar tidak diserang oleh seseorang. Jeffrey mengingatkan. Keluarga Ji saat ini sedang dalam arus bawah, dan semua orang berselisih. Bahkan jika mereka melakukan serangan diam-diam di tanah leluhur ini, tidak ada orang di luar yang akan mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar, binatang fantasi asli muncul. Ketika Jeffrey melihat ini, dia langsung bersemangat. Sebelum Lucien bisa mengatakan apapun, Jeffrey bergegas maju. Jeffrey mengikuti monster fantasi asli untuk bertarung, sementara Dave bersama Matilda ke kedalaman tiang gunung. Semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin kuat binatang fantasi asal jadinya. Dan membunuh monster fantasi asal yang kuat dapat meningkatkan peluang untuk memahami asal-usulnya, jadi Dave terus melangkah lebih dalam. Dave, jika kita terus masuk lebih dalam, saya tidak tahu seberapa kuat binatang fantasi asal itu. Saya pikir kita sebaiknya tidak masuk lebih dalam lagi. Matilda tampak sedikit gugup ketika dia melihat Dave berjalan lebih jauh ke dalam tiang gunung. Jangan khawatir, jika saya benar-benar bertemu dengan monster fantasi asal yang kuat, saya dapat menggunakan keterampilan dan senjata saya, tidak akan ada masalah. Dave tersenyum ringan. Tapi saat Dave selesai berbicara, 3 binatang fantasi asli muncul bersamaan. 3 binatang fantasi asli membentuk postur mengelilingi dan mendekati Dave dan Matilda. Melihat adegan ini, Dave hanya bisa mengerutkan kening. Ekspresi Matilda juga sedikit berubah, dan dia menarik pakaian Dave. Mengapa ketiga binatang fantasi asli ini terlihat berbeda? Matilda bertanya pada Dave. Memang sedikit berbeda. Binatang fantasi asli seharusnya tidak memiliki kecerdasan, tetapi ketiga binatang fantasi asal ini sebenarnya tahu cara mendekat dalam postur sekitar.
Mereka tampaknya memiliki kecerdasan, kata Dev. Apa yang harus kita lakukan? Matilda bertanya dengan gugup. Kamu bersembunyi ke samping. Mungkin setelah aku menghancurkan ketiga binatang fantasi asal ini, aku bisa memahami asal mula sistem logam. Dev meminta Matilda untuk bersembunyi. Kalau begitu hati-hati, ini adalah tiga binatang fantasi asli. Jika tidak berhasil, gunakan saja keahlian dan senjatamu, Matilda memperingatkan Dev. Setelah mengatakan itu, Matilda bersembunyi dan menatap Dev dengan tenang. Dan tiga binatang fantasi asli tidak peduli dengan Matilda, tetapi berjalan menuju Dev selangkah demi selangkah. Bunuh. Dev meraung dan memimpin dalam menyerang tiga monster fantasi asli. Melihat penampilan berani Dev, Matilda merasa senang sekaligus khawatir. Matilda senang dari lubuk hatinya yang terdalam karena dia bisa menjadi wanita seorang pria yang berbakat. Tapi dia khawatir Dev tidak bisa menghadapi tiga monster fantasi asli hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tinjunya. Matilda diam-diam meletakkan tangannya di pinggangnya. Selama Dev dirasa akan kalah, dia akan segera menghunus pedangnya dan melangkah maju untuk membantu. Dev meledak dengan kekuatan paling primitifnya dan meninju tiga binatang fantasi asli. Butuh lebih dari 1 jam bagi Dev untuk menghancurkan tiga monster fantasi asli sampai mati. Dan Dev sendiri terbaring di tanah sambil terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Dev, kamu baik-baik saja. Matilda bergegas dan membantu Dev berdiri. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Dev tiba-tiba merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menembus batasan, dan seluruh tubuhnya terasa jauh lebih transparan. Melihat ini, Dev dengan cepat memasuki ruang asal dengan kesadarannya. Dia mendongak dan menemukan bahwa bintang asal emas telah menyala. Hahaha, asal mula elemen logam telah terwujud. Setelah mengatakan itu, tubuh Dev langsung membentuk kekuatan hisap. Aura asal yang baru saja dibunuh oleh binatang fantasi asal semuanya mengalir, memasuki menuju tubuh Dev. Dev buru-buru duduk bersila, menarik asal logam ke ruang asal, dan kemudian diserap oleh bintang asal logam. Bintang asal mula sistem logam menjadi lebih terang. Matilda di samping sangat senang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Dev menyadari asal-usul sistem emas begitu cepat. Itu hanya 1 malam. Setelah Dev menyerap nafas asli yang masuk ke tubuhnya, dia perlahan berdiri, merasa sangat bersemangat di dalam. Dengan asal-usul sistem logam, kekuatan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan akan meningkat secara eksponensial, dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyakitinya saat itu. Sekarang Dev memiliki asal-usul emas, asal mula guntur dan kilat, asal-usul ilusi, dan asal mula api. Jika dia dapat mengumpulkan asal mula 5 elemen, dia mungkin dapat membuka aura yang lebih kuat. Dev juga memiliki mutiara pengikat angin di tangannya, dan dia mungkin dapat menggunakannya untuk memahami asal-usul aura. Dev tidak tahu bahwa apa yang dia pikirkan sekarang adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang lain. Seorang biksu alam tubuh komposit sekarang memiliki 4 asal-usul, dan dia masih belum puas. Itu sungguh gila. Sekarang setelah kamu memahami asal-usul sistem logam, kamu dapat menyerap aura asal-usul yang tidak dimiliki di area ini, dan kamu tidak perlu mengambil risiko membunuh binatang fantasi asal itu, kata Matilda kepada Dev. Jika kamu membunuh monster fantasi asli, apakah aura aslinya akan menjadi lebih kuat? Dev bertanya. Tentu saja. Binatang fantasi asli terdiri dari aura asli pemiliknya yang terlalu kuat dan terkondensasi bersama. Jika kamu membunuh binatang fantasi asli, tentu saja kamu akan mendapatkan lebih banyak aura asli. Matilda mengangguk. Oke, kalau begitu ayo kita bunuh. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tangan kosong. Dev memutuskan untuk membunuh binatang fantasi asli untuk menyerap nafas aslinya. Hanya dengan cara ini dia dapat menyerap energi paling orisinal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat Dev sangat bersemangat, Matilda tidak ingin kecewa, jadi dia mengikuti Dev dan melanjutkan perjalanan menuju kedalaman tiang gunung. Segera, ada semakin banyak monster fantasi asal di sekitar, dan semua jenis monster fantasi asal berbondong-bondong ke tanah. Dev dan Matilda terbang di udara dan terkejut ketika mereka melihat binatang fantasi asli di bawah. Karena jumlah binatang fantasi asal di bawah ini jauh melebihi ekspektasi Dev. Tetapi dengan begitu banyak sumber daya, Dev tidak mau pergi.
jangan turun, aku akan membunuh semua binatang fantasi asal ini. Ini semua adalah sumber daya. Setelah mengatakan itu, Dev langsung turun dengan pedang pembunuh naga di tangan. Dev bisa menggunakan keahliannya kali ini dan juga bisa menggunakan pedang pembunuh naga, jadi dia tidak perlu mundur. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang muncul seperti badai yang dahsyat. Kemanapun cahaya pedang lewat, binatang fantasi asli itu langsung dipotong-potong. Binatang fantasi asli terbunuh, dan sejumlah besar aura asli naik ke langit, dan Dev dengan rakus menyerapnya. Ada berbagai macam aura asli di dalamnya, tetapi selain asal-usul yang dirasakan oleh Dev, aura asli lainnya hanya dapat memasuki tubuh Dev seperti sutra, dan kemudian perlahan menghilang di ruang aslinya. Tanpa penyerapan dan penyimpanan bintang asli, bahkan jika nafas asli lainnya diserap oleh Dev, mereka tidak akan bisa tinggal di dalam tubuhnya. Di udara, Matilda terkejut saat melihat Dev menyerap aura aslinya. Yang lain menyerap satu demi satu sumber, tetapi Dev ternyata adalah sekumpulan ikan dan naga, menghirup semua nafas asli ke dalam tubuhnya. Untungnya, ruang asli Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, tidak terbatas dan tidak ada jumlah aura asli yang dapat mengisinya. Jika ruang sumbernya tidak besar, seperti metode Dev dalam menyerap sumbernya, dia mungkin akan meledak dan mati. Saat ini, Dev sedang membunuh banyak monster fantasi di tiang gunung. Sedikit yang dia tahu bahwa binatang fantasi asli yang dia bunuh telah dipadatkan dan diubah setelah bertahun-tahun. Menurut metode pembunuhannya, diperkirakan keluarga Ji akan membuka tanah leluhur nanti. Sulit untuk melihat binatang fantasi aslinya lagi. Tidak jauh dari pintu masuk tiang gunung, wajah Jeffrey sangat jelek. Hanya ada terlalu sedikit binatang fantasi asli di tanah leluhur Anda. Aku hanya menemukan beberapa binatang fantasi asli di sepanjang jalan. Bagaimana ini akan terjadi? Bagaimana saya bisa memahami asal-usul elemen logam? Tuan Mudakin, dikatakan bahwa ada banyak binatang fantasi asal-usul di tanah leluhur kami. Ada lusinan orang yang memasuki tanah leluhur setiap saat, tetapi mereka dapat memasuki tiang gunung ini untuk memburu asal-usulnya. Tidak banyak orang yang membunuh binatang fantasi. Lagi pula, tidak semua anak dari keluarga Ji bisa membuka ruang aslinya dan merasakan nafas aslinya. Lucian mengikuti Jeffrey untuk menjelaskan. Memang ada beberapa binatang fantasi asli. Mungkinkah seseorang benar-benar datang lebih dulu dan memburu binatang fantasi asli di depan, dan kita baru saja membunuh binatang fantasi asli yang hilang di belakang? Mirabel juga merasakan memang agak aneh. Binatang fantasi asli ini, hanya ada sedikit hewan. Ayo bergerak cepat. Mungkin kita bisa menemukan orang yang datang di depan. Jeffrey memutuskan untuk tidak membunuh binatang fantasi aslinya, tapi dengan cepat berjalan ke kedalaman tiang gunung untuk melihat apakah seseorang masuk lebih dulu. Lucien dan Mirabel sama-sama mengangguk dan menyetujui usulan Jeffrey, jadi mereka bertiga mempercepat langkah mereka. Saat mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, semakin jauh mereka berjalan, mereka menjadi semakin ketakutan. Karena dalam perjalanannya, mereka jarang bertemu dengan monster fantasi asli, yang mana sangat aneh. Anda harus tahu bahwa di sepanjang jalan, semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin besar kekuatan dan jumlah monster fantasi aslinya. Tapi sekarang, semakin dekat mereka, semakin sedikit mereka menemukan bayangan binatang fantasi asli. Aneh sekali, kemana perginya semua monster fantasi asli ini? Lucien mengerutkan kening, dan dia tidak tahu kemana perginya monster fantasi asli itu. Setelah melakukan perjalanan hampir setengah jam, Jeffrey tiba-tiba berhenti. Tuan Mudakin, mengapa kamu berhenti? Apakah kamu menemukan sesuatu? Lucien bertanya pada Jeffrey. Tidak bisakah kamu merasakannya? Ada orang yang bertarung di depan, dan pertarungannya cukup sengit, dan auranya sangat berfluktuasi, kata Jeffrey. Ketika Lucien dan Mirabel mendengar ini, mereka dengan cepat menggunakan kesadaran mereka dan langsung mendeteksi fluktuasi aura di depan mereka. Fluktuasi aura yang begitu besar jelas berarti seseorang sedang bertarung. Ayo, kita bergegas dan melihat. Aku harus menangkap orang yang menyelinap ke tanah leluhur. Saudaraku, tunggu. Mirabel buru-buru menyusul. Ketika Jeffrey melihat ini, dia hanya bisa mengejarnya. Tidak lama setelah ketiga orang itu bergerak maju, suara pertarungan di depan menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Dev sedang membunuh monster fantasi asal tersebut.
Setiap kali dia membunuh monster fantasi asal, aura asal mengalir ke tubuh Dev, membuat bintang-bintang di ruang asal Dev menjadi semakin terang. Tetapi ketika Dev sedang membunuh dengan penuh semangat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat, jadi dia mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung terangkat ke udara, membuat postur waspada. Ada apa? Tanya Matilda. Ada orang yang datang, sepertinya 3 orang, kata Dev. Mengapa ada orang datang ke sini? Saya ingat di antara orang-orang dari keluarga Ji yang memasuki tanah leluhur kali ini, belum ada yang membuka ruang sumber. Bagaimana mereka bisa sampai ke tiang gunung ini? Wajah Matilda penuh keraguan. Saat ini, Lucien dan yang lainnya telah tiba. Ketika mereka melihat Matilda dan Dev, mereka semua tercengang. Sekarang, mereka tahu siapa yang diam-diam menyelinap ke tanah leluhur dan siapa yang membunuh binatang fantasi asal di gunung ini. Matilda, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menyelinap ke tanah leluhur bersama orang luar dan datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asli. Kamu menipu orang lain dan pantas mati. Mirabel yang selalu berselisih dengan Matilda, langsung berteriak setelah melihat ini. Matilda, kamu melanggar sila leluhur dan berani membawa orang luar ke tanah leluhur, kenapa kamu tidak segera datang dan meminta maaf? Lucien juga berteriak dengan marah. Matilda, sebaliknya, tidak takut sama sekali, dan perlahan turun, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke Jeffrey dan berkata, bukankah kalian berdua juga membawa masuk orang luar? Lalu apakah kamu tahu kejahatanmu? Ini Tuan Muda Qin dari Istana Barbar Raksasa. Dia datang atas perintah kepala keluarga Ji. Tapi Dev yang Anda bawa ke sini, apakah dia mendapat perintah kepala keluarga? Mirabel bertanya. Matilda tertegun, ia tidak menyangka ayahnya bisa memberi perintah kepada orang dari Istana Barbar Raksasa. Saya tidak menerima perintah kepala keluarga. Dev melangkah maju dan berkata, siapapun yang berani memasuki tanah leluhur keluarga Ji kami tanpa perintah dari patriark keluarga sedang mencari kematian. Mirabel langsung menghunus pedang. Mata Jeffrey sedikit menyipit, menatap Dev dengan niat membunuh, dan kemudian bertanya. Apakah orang ini yang mematahkan lengan saudara laki-laki saya? Ya, ini adalah orang yang mematahkan lengan saudara laki-laki Tuan Muda Qin. Mirabel mengangguk. Ketika Jeffrey mendengar ini, aura mengamuk tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ototnya terus membesar dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Tuan Muda Qin, jangan marah dulu. Lucien menghentikan Jeffrey. Kali ini kita memasuki tanah leluhur untuk memahami asal-usul kita. Waktu terbatas, dan kita tidak bisa menyia-nyiakannya untuk bertarung. Orang ini menyelinap ke dalam tanah leluhur keluarga Ji kami. Meskipun Istana Barbar Raksasa tidak mengambil tindakan, keluarga Ji kami tidak akan membiarkannya pergi. Jeffrey menjadi tenang setelah mendengar ini. Siapa bilang kami menyelinap diam-diam? Taizu berjaga di luar. Tanpa dia membuka pintu lampu, bagaimana kita bisa masuk? Sekarang Dev dianggap setengah dari keluarga Ji kita, jadi meskipun dia memasuki tanah leluhur, itu tidak melanggar ajaran leluhur. Matilda membalas. Setengah keluarga Ji. Mirabel tidak mengerti apa maksudnya. Namun, Lucien mengerti. Dia menatap Matilda dengan jijik dan berkata, Matilda, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah berapa lama kamu mengenal Dev? Dan kamu tidur dengannya? Kata-kata Lucien membuat Mirabel langsung mengerti, dan dia langsung mengejek Matilda. Matilda, kamu menyebalkan sekali. Kamu begitu saja tidur dengan seorang pria. Menurutku, sebaiknya kamu pergi ke gedung Wanhua saja, mungkin. Kamu juga bisa menjadi seorang selebriti papan atas dan menghasilkan banyak uang. Mirabel, kamu menyebalkan. Jangan berpikir orang lain tidak tahu. Berapa banyak orang di keluarga Ji yang pernah tidur denganmu? Beberapa waktu lalu, kamu tidur dengan 3 pria. Apakah menurutmu tidak ada yang tahu? Kamu pelacur, kamu masih berani mengkritikku di sini. Matilda sedang berurusan dengan Mirabel. Kalau bicara omong kosong, Matilda sama sekali tidak takut pada Mirabel. Kamu. Mirabel marah, mengangkat pedangnya dan berencana untuk bertarung. Namun, dia dihentikan oleh Lucien. Adik perempuan, jangan lupa apa yang kita lakukan ketika kita memasuki tanah leluhur. Jika kita harus bertarung, tunggu sampai kita keluar. Setelah Lucien selesai berbicara, dia menatap Matilda dan berkata,
Matilda, apapun yang terjadi. Apa hubunganmu dengan Dev? Faktanya, kamu menyelinap ke tanah leluhur terlebih dahulu. Setelah tanah leluhur ditutup, aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Aku tidak ingin berdebat dengan kamu hari ini. Setelah Lucien selesai berbicara, dia memberi isyarat ke arah Mirabel dan Jeffrey. Dia pergi hanya dengan melihat. Bagaimana aku menjelaskannya, itu bukan urusanmu. Matilda mendengus, lalu mengeluh. Mengapa ayahku memberi perintah kepada orang-orang di istana barbar raksasa? Apakah ayahku sedang bingung? Kepala keluarga Ji melakukan ini, mungkin dia tidak punya pilihan selain terpaksa. Dev tahu bahwa Lawrence tahu tentang kolusi Ji Lianying dengan istana barbar raksasa. Bagaimana dia bisa memberi perintah kepada kepala istana barbar raksasa? Pasti karena suatu alasan, dia terpaksa, dan tidak punya pilihan. Abaikan saja untuk saat ini, kamu harus cepat dan menyerap aura aslinya. Jika orang-orang itu datang untuk membuat masalah, tidak akan ada waktu. Matilda meminta Dev untuk terus membunuh binatang fantasi asli dan menyerap aura aslinya. Lucien dan 3 lainnya pergi dan berjalan lebih jauh ke tiang gunung. Sebagian besar monster fantasi asli tertarik dan dibunuh oleh Dev, jadi mereka hanya bisa berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Saudaraku, kenapa kamu menghentikanku barusan? Di tanah leluhur ini, bahkan jika kita membunuh mereka berdua, siapa yang akan tahu? Mirabel berkata kepada Lucien dengan sangat tidak puas. Apakah menurutmu mereka begitu mudah untuk ditangani? Sejak Dev itu dapat mengambil alih pengobatan lelaki tua itu. Jika dia bisa mengalahkan monster fantasi, maka dia pasti memiliki kekuatan yang baik. Dan orang ini juga seorang alkemis. Yang terpenting dia datang bersama saudara keenam. Jika kita ingin memenangkan saudara keenam, kita tidak bisa menyentuhnya. Jadi sebelum kamu memahami kekuatan apa yang dimiliki paman ketiga sekarang, lebih baik jangan menyentuh orang-orang yang dibawa oleh saudara keenam. Lucien berkata kepada Mirabel. Ketika Mirabel mendengar ini, dia merasa apa yang dikatakan Lucien masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga terus masuk lebih dalam, dan perlahan-lahan jumlah binatang fantasi asal meningkat. Wajah Jeffrey dipenuhi dengan kegembiraan. Terus-menerus membunuh binatang fantasi asal. Sebagai seorang barbar, kekuatan fisiknya sangat kuat, bahkan dengan tangan kosong, tidak sulit untuk membunuh binatang fantasi asal. Binatang fantasi asal ini terlalu lemah, saya masih perlu menemukan beberapa. Hanya binatang fantasi asli yang kuat yang bisa melakukannya. Kata Jeffrey sambil terus bergerak maju. Tuan Mudakin, jika Anda bergerak maju, saya khawatir akan ada bahaya. Lagi pula, kita belum pernah memasuki kedalaman tiang gunung ini. Lucien berkata kepada Jeffrey. Apa yang kamu takutkan? Selama ada aku di sini, aku dapat dengan mudah membunuhnya bahkan jika dia adalah binatang fantasi yang kuat. Jeffrey sama sekali tidak mendengarkan bujukan Lucien, dan bersikeras untuk melangkah lebih dalam. Melihat ini, Lucien dan Mirabel tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka bertiga berjalan lebih dari 1 jam, dan sepertinya sudah mencapai ujung tiang gunung. Tidak ada jalan di depan mereka, dan puncak gunung besar berdiri di depan mereka. Dan di puncak gunung ini, ada sebuah gua besar dengan pintu masuk yang gelap, seperti mulut berdarah seorang binatang. Melihat gua di depan mereka, Lucien dan Mirabel sedikit bergidik, selalu merasa ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Jeffrey sangat bersemangat, karena dia tahu pasti ada binatang fantasi asli yang lebih kuat yang tersembunyi di gua ini. Mungkin jika dia ada di sini dan membunuh monster fantasi asal, dia bisa menyadari asal-usulnya. Ayo masuk dan lihat, kata Jeffrey. Tuan Mudakin, ayolah, kita tidak akan masuk, kan? Saya merasa pasti ada sesuatu yang menakutkan di gua ini, kata Mirabel dengan sedikit khawatir. Karena kamu takut, maka kamu tunggu saja di luar dan aku akan masuk sendiri, kata Jeffrey dan berjalan menuju gua. Lucien dan Mirabel saling memandang, lalu mengikuti. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Jeffrey. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa mengikuti istana barbar raksasa untuk menjelaskan, apalagi bekerja sama. Mungkin istana barbar raksasa akan berselisih dengan mereka. Memasuki gua, warnanya gelap gulita tanpa cahaya sama sekali, dan ada bau mengerikan di dalamnya yang membuat orang bergidik. Saat mereka bertiga masuk lebih dalam,
cahaya berangsur-angsur muncul di dalam gua, dan kemudian cahaya itu menjadi semakin kuat, dan akhirnya muncul seberkas cahaya keemasan, yang membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika mereka bertiga sudah terbiasa, mereka menemukan bahwa ada seekor binatang fantasi seperti bukit di depan mereka, dan binatang fantasi ini memiliki penampilan emas. Itu jelas merupakan binatang fantasi super yang terbentuk dari asal-muasal unsur logam. Melihat binatang fantasi di depan mereka, Lucien dan Mirabel sama-sama terkejut, sementara Jeffrey tampak bersemangat dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Hebat! Binatang fantasi asal-usul yang besar. Jika saya membunuh binatang fantasi ini, saya pasti akan dapat memahami asal-usul sistem logam. Jeffrey hanya ingin memahami asal-usulnya saat ini, tidak peduli dengan kekuatan dari binatang fantasi asal di depannya. Jeffrey mengatakan ini dan hendak melangkah maju, tapi ditahan oleh Lucien. Tuan Muda Qin, saya pikir kita tidak boleh memprovokasi binatang fantasi asli ini. Binatang fantasi asal ini terlihat menakutkan. Jika kita memprovokasinya, kita mungkin bahkan tidak akan bisa keluar dari gua, kata Lucien kepada Jeffrey dengan cemas. Lepaskan, kamu pengecut, jika kamu takut, keluarlah dan aku akan menangani binatang fantasi ini. Jeffrey melirik Lucien dengan jijik. Tapi saat Jeffrey selesai berbicara, bumi tiba-tiba bergetar, dan binatang fantasi asli yang besar itu bergerak, dan kemudian matanya seperti lonceng tembaga menatap Jeffrey dan mereka bertiga. Mereka bertiga mengikuti binatang fantasi asli dengan mata besar dan mata kecil, dan mereka tertegun sejenak. Aum! Binatang fantasi asal itu meraung, dan mereka bertiga bereaksi dan kemudian mundur. Binatang fantasi asal bangkit dan menuju ke arah mereka bertiga. Di bawah binatang fantasi asal yang besar ini, ada binatang fantasi asal yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju ketiga orang itu dengan cara yang gelap. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tercengang, berbalik dan lari keluar gua. Gerakan apa ini? Pada saat ini, Dev, yang sedang membunuh binatang fantasi asli dan menyerap aura asli, sepertinya merasakan suatu gerakan, jadi dia berhenti dan sedikit mengernyit. Tidak ada gerakan, aku tidak merasakan apa-apa. Matilda merasakannya dan menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Tidak, pasti ada gerakan, dan gerakannya tidak kecil. Dev mulai memancarkan kesadarannya, tetapi saat Dev baru saja memancarkan kesadarannya, sumber aura yang kuat tiba-tiba masuk seperti banjir, menyebabkan Dev dan Matilda tidak memperhatikan, dan mereka terlempar jauh. Aura yang sangat kuat. Mata Matilda menunjukkan keterkejutan. Ini adalah aura asli. Pasti ada binatang fantasi asli yang kuat di depan. Ayo pergi dan lihat, kata Dev dan berlari ke depan. Tapi setelah berlari 2 langkah, mereka merasakan tanah bergetar di kejauhan, dan terdengar suara gemuruh di langit. Saat bumi bergetar semakin hebat, sesuatu yang gelap di kejauhan mendekat dengan cepat. Matilda meliriknya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata, "Mengapa ada begitu banyak binatang fantasi asal? Dan lihat binatang fantasi asal emas di depanmu, itu terlalu besar." Dev telah melihat binatang fantasi asal yang besar. Aura asal yang menakutkan barusan memancar dari binatang fantasi asal yang besar. Ada begitu banyak binatang fantasi asli sekarang, dan ada satu yang sangat besar. Dev juga mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan mereka berdua, membunuh begitu banyak monster fantasi asli hanyalah sebuah lelucon. Tolong, tolong. Lucien dan yang lainnya berlari mati-matian di depan. Semua orang dalam keadaan malu, menghindari serangan sambil berlari ke depan. Dev, apa yang harus kita lakukan? Melihat begitu banyak binatang fantasi asli, termasuk yang sebesar bukit, Matilda panik. Lari, apalagi yang bisa kulakukan? Dev menarik Matilda dan mulai berlari menuju bagian luar tiang gunung. Binatang fantasi asal itu mengejar mereka dari dekat, terutama binatang fantasi asal yang besar. Setiap langkah yang mereka ambil membuat bumi berguncang dan seluruh tanah leluhur bergetar. Pada saat ini, Taizu di aula tanah leluhur perlahan membuka matanya, dan dia juga memperhatikan gerakan aneh di tanah leluhur. Bagaimana orang-orang ini bisa memprovokasi pria menakutkan itu? Bukankah mereka sedang mencari kematian? Setelah Taizu selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya lagi. Dev menarik Matilda dan berlari mati-matian ke depan, sementara Lucien dan yang lainnya juga mengejar di belakang.
pada akhirnya adalah binatang fantasi asli itu. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Malia berada di puncak bukit, mengikuti Yulian untuk mencari beberapa senjata ajaib. Tiba-tiba dia merasakan tanah leluhur berguncang, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah guncangan tersebut. Kakak perempuan kedua, apa yang terjadi? Apakah ada monster-monster besar di tanah leluhur ini? Sepertinya aku mendengar auman monster-monster itu. Yulian bertanya pada Malia. Aku juga tidak tahu. Kalaupun ada, mereka adalah monster fantasi asal. Seharusnya tidak ada pergerakan sebesar itu. Ayo pergi dan lihat, Malia membawa Yulian menuju tiang gunung. Setelah merasakan keterkejutannya, anak-anak lain dari keluarga Ji juga bergegas ke sini, ingin melihat apakah ada harta karun yang akan muncul di tanah leluhur ini. Segera, lusinan keturunan keluarga Ji berkumpul di pintu masuk tiang gunung, tetapi tidak ada yang berani masuk untuk mencari tahu. Bersambung ke episode 308. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.